Kejaksaan Agung melakukan penangkapan, membongkar kasus korupsi yang mengagetkan kita semua ya. Kalau itu benar ya, itu mengagetkan kita semua. Saya berpikir malingnya si Sani itu main impor crude aja. Ya, saya nggak sangka kalau dia nyolong di RON juga. Ya, itu kalau itu terjadi, ya, itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi, ya? Padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi komut Pertamina. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di ruang rapat, itu ngapain aja, ya? Karena di Ahok itu komisaris utama 2019 sampai 2000 berapa sih terakhirnya? Dia alasannya kan nggak 2024. Dan kita tahu di Undang-Undang Persero, ya PT Komut tuh bisa ya melaporkan. Saudara Polda Nusa Tenggara Timur menyebut telah menyelidiki kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan mantan Kapolres Ngada NTT AKBP Fajar Widyadharma. Fajar diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak berusia 6 tahun dan menyebarkan videonya namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Dirkrimum Polda NTT Kombes Patar Silalahi menyebut polisi telah memeriksa 9 saksi terkait kasus kekerasan seksual anak yang diduga dilakukan ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Dari hasil pemeriksaan saudara, Fajar diduga membayar seseorang 3 juta rupiah untuk membawa anak berusia 3 tahun ke dalam hotel. Fajar kemudian merekam aktivitas seksual tersebut. Status Fajar belum tersangka saudara, karena Polda NTT belum memeriksanya sebagai tersangka. Terungkapnya kasus itu setelah ada laporan dari polisi Australia kepada Hubinter Polri. Laporan terkait beredarnya video porno anak di Australia. Dari Hubinter mendapat informasi dari AFP, Australian Federal Police. Ya, jadi Hubinter meneruskan temuan yang dari AFP. Tentang apa Pak ya? Temuan dari AFP? Nah, itu tadi adanya dugaan kekerasan seksual. Iya. Apa alasan belum ditetapkan sebagai tersangka? Baik, kita belum periksa dia sebagai tersangka. Ya, karena kemarin sudah pada tanggal 20 sudah dibawa ke Jakarta. Terima kasih. Yang bersangkutan mengorder ya, anak tersebut melalui seseorang yang bernama F, seseorang wanita perempuan yang bernama F, dan disanggupi oleh F untuk menghadirkan anak tersebut di hotel pada tanggal 11 Juni 2024. Yang CF ini mendapat bayaran atau seperti apa dari? Baik, jadi dapat order tersebut dan dibayar atau diberi imbalan 3 juta. Mabes Polri menegaskan akan transparan dalam mengusut kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan Kapolres Ngada NTT AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Kadip Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho bilang pengusutan terbuka kasus tersebut menjadi komitmen Kapolri. Irjen Sandi Nugroho menyebut polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Sandi berjanji akan terus menyampaikan informasi secara terbuka soal kasus tersebut. Sandi bilang saudara siapapun yang melanggar ketentuan akan ditindak tegas. Transparansi dan akuntabilitas Polri ini menjadi tanggung jawab Polri kepada publik, maka Bapak Kapolri sangat berkomitmen untuk hal itu. Untuk hasil pemeriksaannya masih dalam proses. Nanti akan kita update melalui Propam sebagai bahasanya. Yang jelas bahwa siapapun itu yang melanggar ketentuan akan kita tindak tegas sesuai dengan ketentuan. Komisi Kepolisian Nasional menyebut jika terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak, Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma pantas dihukum maksimal. Menurut Kompolnas, Fajar merupakan pejabat publik yang seharusnya melindungi, justru menjadi pelaku utama kejahatan.
Kata lain untuk ya dihukum seberat-beratnya. Ini problemnya apa hukuman problem. paling berat untuk tindakan kepada Kapolres ini, Pak Warul? Kalau dalam konteks etik ya dipecat. Kalau dalam konteks pidana ya bisa pidana seumur hidup ini. Gitu. Kalau saya ya melihat anatomi dan konteks kasusnya. Karena ini kan juga profil pejabat publik gitu ya. Yang ini dalam konteks beberapa tindak pidana bisa memberatkan. Yang kedua sebenarnya dia punya kewenangan, punya kewajiban untuk bahkan mencegah terjadinya kejahatan di TPU ini. Kok malah jadi pelaku utama dalam proses ini. Sehingga pidananya bisa maksimal, etiknya juga bisa maksimal. Aktivis pemerhati perempuan dan anak mengecam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma. Lembaga Pelindungan Anak NTT menilai kasus ini bukan hanya kekerasan seksual, tetapi juga perdagangan orang, sehingga polisi perlu mengusut dan memberi hukuman berat kepada semua orang yang terlibat. Ini juga sebuah modus tindak pidana perdagangan orang. Selain eksploitasi seksual, kejahatan seksual, sebenarnya karena meminta orang lain untuk membawa anak ini, berarti ini kan sebenarnya kan tindakan perekrutan, kemudian melalui pembayaran, ini tindak pidana perdagangan orang. Karena itu kita minta supaya segera diusut dan para pelaku maupun orang-orang yang turut melakukan itu harus dipanggil, diperiksa, dan ditangkap, ditahan. Komisi 3 DPR RI mendesak Mabes Polri segera mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Kapolres Ngada Fajar Widya Dharma. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo menyebut kasus tersebut telah sangat mencoreng citra kepolisian, sehingga selain diproses secara etik, proses pidana juga harus berlanjut. Pornografi ini disebar ke Australia kalau tidak salah. Ini lebih mencoreng lagi citra Polri di dunia internasional. Sehingga perilaku oknum seperti ini tidak ada kata maaf, tapi harus ditegakkan hukumnya. Perbuatannya harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Hukuman harus setimpal dengan perbuatan. Karena sudah dinonaktifkan, sekarang diproses hukum. Sudah diproses hukum, kasih hukuman pemberhentian, pemecatan, lalu kemudian dipidanakan untuk diminta pertanggungjawabannya. Kita ke Sragen, Jawa Tengah, Saudara. Diduga pesta sabu dengan temannya, seorang perangkat desa ditangkap polisi. Polisi menggerebek sebuah rumah di Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Sragen, Senin malam. Polisi mendapati seorang oknum perangkat desa berinisial YAD yang diduga melakukan pesta sabu. Tidak sendiri, pelaku mengkonsumsi sabu bersama dengan seorang teman. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan sisa paket sabu seberat 0,15 gram, alat hisap sabu, dan 2 ponsel tersangka. Kedua tersangka mengaku sabu itu digunakan untuk konsumsi sendiri. Polisi juga menangkap 1 orang yang berperan sebagai perantara untuk mendapatkan sabu. Didapat informasi bahwa di salah satu rumah warga itu sedang ada pesta sabu, kan seperti informasinya. Kemudian ditindaklanjuti, kemudian dilakukan penggerbekan. Ini ditemukan barang bukti 1 klip paket sabu, kemudian 1 set bong alat penghisap. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Usai jeda, Saudara, Presiden Prabowo Subianto marah terkait kecurangan isi minyak goreng subsidi minyak kita. Presiden pastikan pemerintah tindak tegas perusahaan minyak goreng yang curang.